Soal berikutnya adalah kalimat simpulan, ya, analogi yang tepat untuk paragraf tersebut adalah paragraf analogi adalah paragraf yang berusaha membandingkan dua hal, yang satu bersifat kias dan yang satu bersifat real, ya, atau denotatif gitu. Denotatif kalau dalam kata, tapi kalau dalam ungkapan adalah lugas. Dalam pengertian denotatif di sini adalah yang satu bersifat lugas. Iya. Di sini disebutkan pohon pisang hidup dalam satu rumpun besar dan kecil. Manusia hidup. Jadi ini analogi antara pohon pisang dan kehidupan manusia dalam satu kehidupan sosial. Bersatu tidak membedakan ras, suku, dan agama. Pohon pisang menyiapkan generasi penerusnya dengan baik. Anak pohon pisang hidup di sekitar induknya. Manusia mendidik anaknya dengan baik untuk kehidupan selanjutnya. Pohon mulai dari batang, daun, dan buahnya bermanfaat, ya, memberi manfaat bagi manusia. Manusia pun dapat bermanfaat bagi sesamanya, seperti mengamalkan ilmu, menolong sesama. Pohon pisang berprinsip tidak akan mati sebelum berubah, ya. Manusia juga hendaknya berprinsip seyogyanya meninggal setelah, ya, maksudnya berubah ini telah menyiapkan anaknya, anak pisangnya, seyogyanya berbuah, ya, sebelum berbuah, ini berbuah. Manusia juga hendaknya berprinsip seyogyanya meninggal setelah mempersembahkan karya-karya terbaiknya dalam hidup ini. Sekali berarti, sudah itu mati. Jadi sebagai prinsip hidup manusia hendaknya meniru prinsip hidup pohon pisang. Mungkin masih bisa. Jelaslah bahwa cara hidup pohon pisang sama dengan cara hidup manusia. Ya, ini analog saja. Dengan demikian kehidupan manusia dapat diibaratkan, iya, inilah ibarat kiasan, ya, dengan kehidupan pohon pisang. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Soal berikutnya adalah frase yang sesuai untuk mengisi bagian rumpang dalam paragraf di atas. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia tidak menyuburkan tanaman dan tidak memberantas hama. Pestisida justru dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah amat keras. Benar ini tidak, ya. Terus sungguh keras, lebih keras, iya bisa, ya. Amat keras, sangat keras, menjadikan tanah lebih keras, sangat keras, bisa. Iya, tapi coba berikutnya, sehingga pengolahan dengan biaya lebih tinggi bisa, ya, sangat tinggi bisa, itu sangat tinggi, tinggi sekali, iya, sangat tinggi bisa. Tapi oleh sebab itu, ya, titik, oleh sebab itu, koma, hindarilah penggunaan, kalau penggunaan secara berlebihan, ini ada kata secara berlebihan, hanya ini dua. Sementara pilihan jawab kelas benar salah. Jadi iya, pilihan jawabannya adalah D, ya. Pestisida sudah dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah lebih keras, sehingga pengolahan dengan biaya sangat tinggi. Oleh sebab itu hindarilah penggunaan secara berlebihan. Itu adalah tentang kata baku yang tepat melengkapi paragraf di atas, ya. Sebenarnya ini tidak tanpa paragraf di atas, kata baku di A, B, C, D ini juga sudah bisa, ya. Iya, karir itu yang betul karier, ya. Jadi ini jelas bukan pilihan. Karir itu betul aktivitas. Ya, ini aktivitasnya salah, harusnya pakai V. Ini salah, ini salah. Iya, aktivitas. Ini salah, karirnya betul tapi aktivitasnya salah. Jadi tinggal E, jawabannya iya, yang betul adalah E. Kita buktikan. Seseorang tidak datang begitu saja. Karir seseorang akan maju bila dirinya mau bekerja keras. Hal ini akan terlihat dari aktivitas yang dilakukannya. Di samping itu dia berani melakukan inovasi. Iya, jadi pilihan jawabannya adalah iya. Soal berikut, sekalipun ini
agak-agak ambigu, tapi saya coba nih. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini 20 Mei 2013 genap berusia 105 tahun. Karena itu peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mempunyai arti perjuangan khusus, perjuangan menyatakan hal ya, menyatakan hal. Jadi perjuangan yang khusus. Kebangkitan Nasional dimulai sejak Budi Utomo berdiri 2 Mei 1908. Sejak itu negeri kita memasuki babak baru. Dikatakan sebagai babak baru karena perjuangan mulai menggunakan cara-cara organisasi, karena perjuangan mulai menggunakan cara-cara organisasi modern. Padahal perjuangan itu merupakan kelanjutan dari perjuangan sebelumnya yang gagah berani, walaupun belum berhasil karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Jadi pilihan jawabannya adalah E. Kembali pada soal yang berbunyi kata serapan yang tepat, yang baku berarti untuk melengkapi paragraf perumpang tersebut. Lihat aja, material itu tidak baku, tapi yang baku material. A, B bisa material, C bisa material, itu tidak baku yang huruf D. Material bisa, berarti tinggal yang tidak bakunya udah jelas. A dan D. Mari memahami, bukan mempahami, ini B salah. Memahami, betul yang dua. Mempahami, salah. Memahami, betul. Khawatir itu mengkhawatirkan, betul. Jadi pilihan jawabannya adalah E ya, yang betul semua. Sebab yang A salah pada material, memahami betul, mengkhawatirkan betul. Yang B salahnya pada mempahami. Iya, jawabannya E. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Lihat di sini ada kata mengais-kais, mengkais-kais, mengais-ais atau mengkais-kais. Lihat, kais asalnya. Seperti juga potong, P-nya lulu jadi M. Jadi memotong, bukan memotong potong, tetapi memotong, motong, mengerat, berasal dari kerat nih, sama-sama kais. Mengerat, erat, bukan mengerat, ngerat. Iya, mengais-ngais ini yang betul, bukan mengkais-kais, salah. Mengais-ais apalagi salah, mengkais-kais salah, mengkais. Iya, pilihan jawabannya A saja, yang lain pada salah. Coba kita buktikan. Mengais-ngais tumpukan sampah untuk mencari barang bekas yang masih dapat mereka jual. Lalu mereka memisahkan, bukan memisah, P-nya lulu jadi M. Misahkan ya barang tersebut seperti baskom, botol plastik, ember rusak atau kertas dan kardus. Bayang-bayang tersebut terlihat bertumpuk-tumpuk sesuai dengan jenisnya. Iya, jadi pilihan jawabannya adalah A. Frase yang tepat untuk memperbaiki frase-frase bercetak miring ya. Lihat di sini. Disadari atau tidak oleh seorang penyair, hanya pengalaman dan renungan yang mengendap dengan baiklah yang tidak keluar ya, akan keluar atau akan muncul atau akan lahir ya. Bisa itu, akan muncul atau akan lahir, benar. Sudah lahir tidak, akan masuk enggak, akan sudah muncul salah ya. Dua berarti akan muncul atau akan lahir, benar. Terus kemudian mungkin saja seorang penyair bukan sadar bahwa, tidak sadar bahwa, atau tidak menyadari ya, tidak menyadari predikat bahwa sebuah objek iya adalah bentuk transitif. Tidak menyadari bahwa, iya berarti B berarti bukan tidak sadar ya, harusnya tidak menyadari bahwa sebuah pengalaman hidupnya bergolak terus-menerus di bawah sadarnya. Sang penyair mungkin baru menyadari ketika ia berhasil menulis banyak puisi tentang sesuatu yang sepintas tidak terlalu dipikirkannya. Akhirnya ia muncul si penyair yang
produktif atau sangat produktif. Iya betul, jadi pilihan jawabannya adalah B. Penulisan pemberian pelaksanaan kegiatan dalam surat undangan yang tepat adalah, ingat, kata hari, tanggal, pukul ini harusnya huruf kecil. Huruf kecil. Nah ini salah ketik nih. Di sana memang harusnya kecil. Ini huruf kecil. Ini kebetulan huruf D dan E itu kecil. Hari, tanggal, pukul, tempatnya kecil. Ini juga hari, tanggal, pukul kecil nih semua. Tapi kemudian hari, minggu huruf besar. Ya minggunya besar, betul. Ya. Tanggal 23 September 9 ini bisa pakai sampai dengan juga bisa. Ya, ini tidak ada, ya tidak ada titik ini. Terus kemudian iya ini sampai dengan, cuma ini minggunya kecil, ini yang salah ya, ini salah pada ya. Pilihan jawabannya adalah D. Ya,